special banget buat aku karena selain aku baru wrap film aku di Jawa Timur kemarin, weekend ini aku ngadain acara bersama USS yang namanya Wonderland. Memang tentunya seperti banyak marketplace event lainnya, kita punya banyak brand lokal di beauty maupun fashion, tapi yang lebih seru lagi kita juga ingin memberikan sesuatu yang apa ya, sesuatu yang menginspirasi buat orang-orang yang datang. Makanya tadi ada sesi di mana aku ngomongin hustle culture, ngomongin bagaimana menjadi pemimpin yang baik, bagaimana memiliki work-life balance, dan seru banget sih tadi, banyak banget orang-orang dari fanbase aku, Killers Community juga datang. Uh, dan ya, aku selalu suka banget acara-acara kayak gini karena seneng banget ngelihat brand-brand lokal tuh terus meningkat secara kualitas dan nggak kalah kerennya sama brand-brand luar. Ya. Membuat acara ini sendiri. Sebenarnya gimana ya? Aku ngelihat bahwa seiring berjalannya waktu, anak muda tuh makin berdaya dan makin membuat keputusan yang penting dari segi apa ya, pop culture, kayak tren-tren fashion, tren-tren makeup, tren-tren yang kita lihat di dunia entertainment tuh itu didikte oleh anak muda. Jadi makanya ingin banget bikin acara kayak gini karena aku ingin memberdayakan banyak banget pemilik UMKM yang sebenarnya sendirinya anak muda dan berinovasi agar kita bisa berkompetisi sama brand-brand luar gitu. Itu sih, pertama memberdayakan anak muda yang punya bisnis, kedua mengumpulkan anak-anak muda di ibu kota juga untuk beraktivitas bareng di weekend, di mana mereka nggak hanya bisa having fun belanja bareng, tapi juga mendengarkan talk show yang mungkin bisa menginspirasi mereka untuk melakukan sesuatu yang lebih. Kayak kemarin Luna juga datang. Luna ngomongin bagaimana dia mentransformasikan passion dia, yaitu beauty, menjadi sebuah brand dan seorang business owner. Jadi benar-benar acara ini selain fun tapi juga character building bagi orang-orang yang datang. Cinta, penilaian kita sendiri terhadap tren fashion dan juga beauty, khususnya terhadap brand lokal gitu. Menarik banget ya, karena aku ngerasa brand lokal apalagi di beauty mulai men-take over brand-brand luar. Aku sering banget dengar bahwa sekarang orang Indonesia cenderung lebih memilih makeup brand dari Indonesia sendiri. Kalau fashion itu agak rumit karena aku ngerasa tergantung daerah. Kalau kota-kota besar seperti Jakarta atau mungkin Medan atau Surabaya, mereka lebih ngikut tren internasional, dalam arti mungkin karena mereka sering konsumsi media internasional dan ngefollownya artis-artis internasional, mungkin baju-bajunya tuh lebih terbuka, lebih eklektik dan lain sebagainya. Tapi ada juga daerah-daerah yang lebih kecil di mana aku ngerasa yang mereka sukai berbeda gitu. Untuk sekarang mungkin kita masih lebih mengcater ke anak-anak urban gitu, yang tinggalnya di perkotaan, yang mungkin nggak takut untuk mencoba hal-hal baru dan mengekspresikan diri mereka dengan cara-cara yang unik. Kita tanggapannya nih terhadap antusias pengunjung ya, artinya kan tinggi juga minat pengunjung terhadap fashion dan juga beauty. Ini sebenarnya walaupun tahun pertama aku nge-host acara Wonderland, aku dari tahun lalu udah dateng. Dan itu juga salah satu alasan terbesar aku ingin gabung tahun ini, karena tahun lalu ngelihat antusiasme orang datang ke sini dan belanja tuh luar biasa banget. Jadi tahun ini nggak kalah serunya, dan aku ngelihat bahwa yaitu semakin kesini anak muda semakin percaya bahwa brand lokal itu kualitasnya nggak kalah sama luar, dan mereka ingin mencoba mempurchase barang-barang dari brand-brand lokal. Tapi aku juga ingin menambahkan, kalau buat aku sendiri, aku juga punya booth sendiri kan, namanya Goddess Influence gitu. Dan yang seru itu sekarang saat belanja itu kita nggak hanya mikirin produk kita bagus atau enggak, tapi aktivasi di booth kita tuh harus seru juga. Kayak aku ada satu dinding di mana banyak tulisan kata-kata di situ, dan orang harus menyambungkan dengan sebuah benang apa yang membuat mereka bahagia, apa yang membuat mereka gelisah, apa yang membuat mereka excited. Dan aku rasa zaman sekarang saat kita menjual sesuatu atau mempromosikan sesuatu, kita harus mikirin apa sih perasaan yang orang rasakan saat melihat barang-barang yang kita jual, atau apa sih yang orang rasakan saat mereka datang ke store kita. Jadi experience-nya tuh juga penting. Dan
satu hal lagi yang menurut aku luar biasa, kalau aku lihat orang yang datang tuh sebenarnya beragam, nggak hanya let's say remaja atau dewasa. Aku ngelihat anak-anak yang datang dengan orang tua mereka. Jadi benar-benar orang-orang yang hadir itu beragam dari segi usia juga. Dan ada juga yang jauh-jauh dari Sumbawa datang ke Jakarta hanya untuk datang ke acara ini. Buat aku tuh itu gila banget. Jadi ternyata nggak hanya orang-orang di Jakarta yang datang, tapi banyak yang bela-belain dari luar kota datang ke sini. Kita bisa dikatakan dirimu sendiri kan pantang sekali untuk membeli barang brand. Iya. Seperti apa? Yang menurut aku keren banget ya, tadi aku ngelihat ada brand olahraga, ada brand tumbler, ada brand ya parfum, fashion dan lain sebagainya yang kerasa banget kualitasnya tuh bagus dari segi material, dari segi cutting, tapi harganya tuh terjangkau. Dan itu yang bikin aku semangat. Aku nggak tahu tadi teman-teman tadi nggak sempat lihat karena aku datangnya lebih awal. Tapi aku tadi udah banyak banget beli-beli dan aku nggak ngerasa guilty karena aku ngerasa oh ini emang harganya fair untuk apa yang aku ingin beli, untuk kualitasnya ini tuh worth it banget. Dan membuat pengalaman belanja lebih menyenangkan karena aku jadi nggak kepikiran aduh kalau aku beli ini bisa dipakai buat ini. Aku ngerasa oke, aku udah kerja keras, aku nggak keberatan beli barang-barang ini karena memang harganya sesuai. Tapi memang keberatan untuk membeli barang mewah atau seperti apa? Jadi aku nggak mau orang salah tangkep ya. Aku sangat percaya bahwa dalam hidup keseimbangan itu penting. Dalam arti tentunya sebagai seseorang yang memiliki penghasilan yang cukup baik dan lain sebagainya, ada masa di mana mungkin aku ngerasa oke, sekali-sekali boleh deh beli barang branded. Dan itu nggak apa-apa, karena kan kita kerja keras, at the end of the day kita harus dengan sendirinya bahagia juga ya. Dan kadang-kadang membeli apa yang kita inginkan. Tapi bukan berarti itu menjadi sebuah habit sehingga setiap minggu, setiap bulan aku membeli barang-barang branded. Itu pun, itu kalau menurut aku nggak worth it. Kita harus pintar dalam menjaga keuangan kita dan nge-tracking pengeluaran kita dan pendapatan kita. Jadi barang-barang branded tentunya aku punya, apakah banyak? Tidak, tapi itu memang sebuah pilihan. Dan untuk orang-orang yang memilih untuk beli banyak barang branded, aku nggak menyalahkan mereka karena semua orang punya hak untuk melakukan apa yang mereka mau ya. Tapi kalau buat aku sendiri mungkin emang dari kecil selalu diajarin bahwa banyak sekali orang-orang di luar sana yang tidak bisa membeli kebutuhan mereka, bahkan mungkin tidak punya kehidupan yang layak atau nyaman. Jadi kita sebagai orang-orang yang mungkin punya cukup, kita harus memikirkan bagaimana penghasilan yang kita punya nggak hanya buat diri kita sendiri, tapi digunakan untuk membantu orang lain, atau at least nggak boros lah, karena banyak sekali orang-orang di luar sana yang mungkin ingin ada di posisi kita, sedangkan kita foya-foya dan menghamburkan uang begitu aja. Cinta sedikit Ya. tentang pendidikan. Bisa katakan berapa sih sekarang anak-anaknya sendiri yang soal sekolah dirimu yang orang tua dari mama papa sendiri. Sekolah. Oh iya. Sekolah yang didirikan orang tua sekarang sudah ada. Boleh, bentar. Ini boleh switch nggak? Yang ini boleh switch ke sini nggak? Boleh. Can you check? Karena dari tadi dari sini terus. Ya, oke. Jadi memang di keluarga mama aku kita memiliki sebuah yayasan yang bernama Sukaseno Peduli. Itu udah jalan dari 2006 dan kita memiliki 11 sekolah, 10 yang direnovasi yaitu SD dan 1 yang kita bangun dari nol di kaki Gunung Salak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dan ya selama udah berapa tahun sekarang? Wow, udah 18 tahun. 18 tahun berdiri, Setelah 18 tahun berdiri, ya tentunya sudah ribuan anak melalui sistem pendidikan kita yang tentunya gratis. Dan itu ya perasaan yang luar biasa ya, bisa merubah nasib anak-anak di daerah yang terpencil yang mungkin tadinya belajar dari kurikulum tahun 80-an, nggak punya tempat duduk, bangku, atau meja untuk belajarnya di lantai dengan atap yang kapan aja bisa runtuh. Bisa merubah itu semua ya tentunya bahagia dan bangga. Dan karena kerja keras
mamaku dan yayasan tersebut, kita juga akhirnya karena ada sekolah kita membangun sistem listrik, bukan apa ya, membangun saluran listrik yang tadinya nggak ada. Jadi yang tadinya untuk sekolah-sekolah tersebut harus melalui jurang, naik gunung dan lain sebagainya, sekarang udah ada jembatan, udah bisa naik motor karena ada jalanan dan pokoknya lebih gampang untuk ditempuh gitu. So tentunya ini baru 11 sekolah, tapi aku percaya lebih baik kita start small dan bina dengan baik daripada kita berusaha banyak-banyak tapi nggak terurus. Tapi di luar itu mungkin teman-teman juga sempat dengar beberapa tahun yang lalu aku ke Jawa Timur, ke Jember, karena nggak tahu kenapa kalau aku lagi scrolling social media aku, memang algoritma aku itu cenderung mengeluarkan situs-situs penggalangan dana buat orang-orang yang kurang mampu. Jadi sering banget aku ngelihat orang-orang dengan nasib yang luar biasa buruk dan itu benar-benar menggerakkan aku untuk ngelakuin sesuatu. 2 tahun yang lalu ada anak di situs tersebut namanya Habib yang aku lihat penghasilannya hanya 2.000-3.000 per hari. Dia ngangkat jualan yang berat banget padahal badan dia kecil, baru umur 7 tahun, dan tinggalnya itu benar-benar sebelah kandang sapi dan pokoknya kondisinya sangat nggak layak. Dari situ aku reach out ke yayasannya dan yayasan itu menunjukkan ada 4 anak lain yang nasibnya cukup mirip, cukup serupa, dan karena itu aku terdorong untuk ke Jember 2 tahun yang lalu dan sekarang aku punya 5 anak asuh, Subhan, Erna, Reza, Habib, dan juga Rifki. Itu 5 anak, setiap bulannya masih aku berikan dana untuk akun bank account mereka yang aku buka buat mereka juga, dan itu aku buat sebagai tabungan buat mereka yang mereka nggak bisa ambil sampai umur 18 tahun. Supaya nanti setelah umur 18 tahun mereka bisa milih apakah mereka memulai bisnis dengan dana tersebut atau ya apapun terserah karena mereka udah dewasa kan. Dan di luar itu saat aku datang ke Jember, aku belanjain baju-baju, sepatu yang baru, bener-bener dibeliin semua, mainan-mainan juga. Dan ya 5 anak itu I still stay in contact with dan aku rasa mereka semua nasibnya udah jauh lebih baik sekarang. Dan ya I'm just aku nggak bisa membantu semua orang, tapi pelan-pelan lah dengan kemampuan aku berusaha pelan-pelan membantu orang-orang yang kurang mampu. Sebenarnya apa perasaan sih untuk membantu anak-anak tersebut yang kurang mampu? Jujur perasaan aku ingin membantu lebih banyak orang lagi ya, karena negara ini ada 270 juta orang, di mana jutaan orang masih butuh bantuan yang luar biasa agar bisa memiliki hidup yang lebih layak. Tapi ya perasaan aku hanya mudah-mudahan dengan pertolongan kecil yang aku bisa berikan, mereka bisa menjadi manusia-manusia yang bisa berpikir untuk diri mereka sendiri, bisa bekerja keras untuk merubah nasib mereka dan keluarganya, dan bisa berkontribusi menjadi pemimpin bangsa agar negara ini bisa maju. Kita satu tema lagi tentang kucing kesayangan. Oke. Seperti apa nih gitu kan? Ada beberapa kucing yang memang bisa dibilang bukan kucing mahal tapi kucing biasa gitu. Aku kalau di rumah hanya punya 1 kucing namanya Pipo, dan dia bener-bener aku ambil dari lokasi syuting bulan Mei lalu, dimana aku lagi syuting sebuah series dan aku ngeliat kucing di jalanan yang lucu banget dan baik banget dan diangkat nggak berusaha memberontak, dan dari situ aku berpikir ini memang lang. Oke. Lang. Jadi 5 bulan yang lalu aku nemuin kucing di lokasi syuting. Dan aku waktu ngangkat dia nggak memberontak, dan dari situ aku tahu ini tuh memang seharusnya takdirnya milik aku. Namanya Pipo, itu memang kucing kesayangan aku banget, walaupun dia kucing kampung, mungkin karena makanan yang aku kasih ke dia bagus, aku memberikan dia banyak sayang, pelukan dan lain sebagainya. Dia tuh halus banget bulunya, sama sekali nggak kayak kucing kampung. Dan satu lagi Ramona usianya hampir 3 tahun, dan itu aku dapetin dari Eka Gustiwana karena kebetulan kucing dia punya anak 4 dan aku ambil 2, tapi sayangnya salah satunya meninggal. Jadi sekarang tinggal Ramona dan Pipo tinggalnya di rumah aku, Ramona tinggalnya di kantor. Karena Ramona sempat aku pindahkan ke kantor karena aku kasihan waktu itu lagi sibuk banget, dan dia lebih bahagia di kantor dengan kucing-kucing lainnya. Di kantor sebenarnya ada 8 kucing, tapi yang benar-benar milik aku Ramona.
Ya. Apa namanya Pipo dan Ramona? Ada yang bisa Sebenarnya waktu aku dapetin Ramona, dia kan aku ambil dengan adiknya, Juliet. Sebenarnya nama Ramona tuh sebenarnya Romeo karena aku kira dia laki-laki. Jadi Romeo dan Juliet namanya. Romeo Montague Keel and Juliet Capulet Keel. Ternyata Romeo itu cewek, jadi aku rubah jadi Ramona. Kalau Pipo, nggak tahu kenapa aku ngelihat dia, emang dia seperti seorang Pipo mukanya. Jadi Pipo random, tapi Pipo tetap pakai nama marga Keel. Jadi Pipo Simba Keel, gitu. karena kan ini kan kucing kampung dan takut dicakar nggak sih segala macam. Enggak. Pipo dan Ramona itu adalah kucing yang sangat baik, terutama Pipo. Pipo tuh penyayang sekali, mau dipeluk, mau diajak tidur bareng. Perawatan khusus enggak, karena aku tahu kucing itu sebenarnya sangat-sangat bersih. Jadi kalau buat Pipo, aku hanya ngasih dia makanan yang benar-benar cat food, kualitas terbaik. Makanya bulunya halus dan indah sekali, dan baru umur 6,5 bulan orang-orang pikir udah 1 tahun lebih karena besar banget. Dan dari segi pembersihan aku hanya pakai tisu basah yang khusus buat kucing, dan juga seminggu sekali pakai dry shampoo yang khusus buat kucing. Tapi kalau dibawa ke salon buat binatang nggak pernah gitu. Thank you.